الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث منجيات وثلاث مهلكات وثلاث درجات وثلاث كفارات أما المنجيات فخشية الله تعالى في السر والعلانية والأصل في الفقر والغنى والعدل في الرضا والغضب إلى آخر الحديث صدق الله العظيم. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana dengan limpahan taufik hidayah dan inayahnya pada subuh ini atau pagi hari ini kita sama-sama kembali bisa berhadir mendatangi tempat yang mulia ini. Pertama, kita sudah melaksanakan kewajiban kita salat subuh berjamaah dan kemudian kita teruskan dengan pengajian agama. Salawat dan salam marilah selalu kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh para kerabat, sahabat dan pengikut-pengikut beliau dari dahulu hingga akhir zaman nanti. Alhamdulillah, pada kesempatan di subuh ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehat dan nikmat umur sehingga kita kembali bisa meluangkan waktu di subuh ini. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan senantiasa dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan pahala yang berlipat ganda. Dan tidak terasa kita pada hari ini sudah memasuki hari yang ke-10 daripada bulan suci Ramadan. Kita juga berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan puasa yang sudah kita jalani itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sisa-sisa Ramadan yang masih belum kita jalani itu lebih baik nantinya dari hari-hari sebelumnya. Hadirin wal hadirat sekalian yang ulun muliakan, pengajian pada subuh ini ulun akan awali dengan satu buah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana hadis ini diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Sebelum ulun menyampaikan hadis tersebut, sedikit ulun akan menceritakan tentang biografi atau manaqib daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Karena ujar Sufyan ibnu Uyainah mengatakan, "Inda dzikris shalihin tanzilur rahmat." Ketika kita mengisahkan kisah orang salih, insyaallah rahmat Allah taala turun melalui kita. Amin. Dan rahmat Allah taala supaya bila turun di rumah kita. Rumah itu yang tanam belaluan, anak patuh lawan kuita, bini taat lawan laki. Duit biar banyak hak, insyaallah tanam rumah kita. Itu rahmat Allah bila turun di rumah tangga kita, ya Allah. Tapi apabila rahmat Allah Ta'ala itu turun di dalam majlis, walaupun majlis itu halus, saya mesti ada benar. Bila rahmat Allah turun di majlis itu, insyaallah orang yang hadir itu diampuni Allah Ta'ala. Itu nanti kita cari hadir ke majlis ini, ada apa-apa ada. Soalnya kita nang Tuhan ini ibadat menerima ilmu, udah tapang babel sudah sedikit, saya tiba ingatan lagi. Nah, tapi bila rahmat Allah turun di majlis kita, insyaallah diampuni Allah Ta'ala berkah. Cuma yang paling banyak Pak, bila rahmat Allah turun di dalam majlis, ya nampak kicik, orangnya banyak lalu. Dia umbutan laluan.
Abu Hurairah ini beliau masuk Islam tahun ke-7 Hijriah. Jadi Sidin masuk sahabat nanti Budi masuk Islam kan. Karena Sidin yang masuk Islam itu lebih 3 tahun sedikit saja meninggal Rasulullah. Kada laos. Tapi di antara kelebihan beliau setelah beliau masuk Islam, beliau ini mulazamah lawan Nabi itu luar biasa. Tapi mulazamah itu di mana ada Rasulullah, di situ ada Abu Hurairah. Kecuali Nabi masuk apa? Ya Abu Hurairah pada menyertai Nabi lagi. Nah, maka dari itu sahabat yang paling banyak mendapatkan ilmu hadis dari Rasulullah, merawikan hadis dari Nabi itu adalah Abu Hurairah. Jadi dari sekian ribu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis itu Abu Hurairah. Berapa? 5.375. Itu dari Abu Hurairah itu nomor 1 jadi. Nah, adapun tentang gelar Sidin dengan panggilan Abu Hurairah ini, itu ada riwayat yang menyebutkan bahwasanya pada suatu hari ketika Abu Hurairah di berjalan, Sidin membuat kucing di dalam tangan baju. Lalu bertemu lawan Nabi. Rupanya kucing ini bergara-gara. Nah, apanya Nabi ini tuh? Ujar Abu Hurairah, hirdatun ya Rasulullah, kucing Rasulullah. Nah, lalu dipanggil oleh Nabi kita, ya Abu Hurairah Rasulullah. Itu gelar Sidin. Makanya beliau itu lebih terkenal panggilan itu ketimbang ngaran asli Sidin. Ya, kalau ngaran Abu Hurairah ingatlah. Karena Abu Hurairah itu ngarannya Abdurrahman bin Sakhar. Tapi lebih terkenal dengan panggilan Abu Hurairah. Dan Rasulullah memberi gelar karena itu. Jadi ketujuh sahabat itu. Dan Abu Hurairah ini merupakan Uraifun, Raisus Suffah. Uraif itu maknanya Rais, pemimpin Ashabus Suffah. Jadi Suffah itu kalau di dalam satu riwayat disebutkan ada satu tempat di Masjid Nabawi nang kanauran. Nah, disitulah orang-orang muhajirin yang kada bisi rumah, yang kada bisi tempat tinggal, gulingan. Lalu mereka disebut dengan Ashabus Suffah, karena guling di situ. Kada bisi tempat tinggal, orang fakir berdentara. Siapa pemimpinnya? Ya Abu Hurairah. Nah, cuma hebatnya sebutin kayak bukan Ashabus Suffah itu. Walaupun hidup mereka itu susah luar biasa, mereka ada pernah meminta-minta kepada orang lain. Nah, itu hebatnya tuh. Jadi kita membawa sesusah-susahnya hidup tuh, jangan pernah meminta kepada orang lain. Amal kawannya masih berusaha. Meminta bini malah ada bapak. Nanya minta duit, aku nggak ada sentro uang. Jangan bini mungkin kalau baru juga. Dibiar itu mas tuan ini sering gilakannya. Makanya hubungan Ashabus-Suffah ini kan baca kemarin, karena mereka orang fakir dari sisi geliat. Dan jadi ujar Abu Hurairah, beliau pernah berkata, Sidin, di masa aku masuk sudah Islam, Sidin, ada 3 macam hal Sidin yang Allah aku tuh sangat terharu luar biasa. Ya Abu Hurairah. Pertama Sidin yang paling sedih luar biasa setelah aku masuk Islam itu mautun Nabi sallallahu alaihi wasallam, wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Nabi meninggal, sahabat-sahabat itu banyak yang terpukul luar biasa, termasuk Abu Hurairah. Karena Nabi itu manusia yang paling mengerti dalam keadaan orang lain. Yang kedua ujar Abu Hurairah, yang paling aku sedih di masa Islamku mau untuk Utsman bin Affan, wafatnya Utsman bin Affan. Karena Utsman bin Affan ini orang sugih yang sangat dermawan luar biasa. Jadi banyak orang-orang fakir di Madinah yang terbantu oleh Utsman bin Affan ini. Jadi saking sugihnya Utsman bin Affan ini, nampak aja bila musim kesulitan di Madinah itu Utsman bin Affan ini yang ketalah membantu habis-habisan. Jadi kita baik aja sugih juga dan sosial kepada orang lain, itu bagus banget.
Anda melong sugih lagi, anda mau biar sugih pak, yang mau balik amalannya nak, disambung mengamalkan dia, belum disambung bang suah dia juga kan ada awak, nah apa dulu dia, menampung 1 juta sehari, dan mengamal awak tu, sambung belum mengamalkan tu, 2 juta sehari, kamu 1 juta sehari, bagian sambung bagus tu, mengamalkan tu, jadi kita ada sambung biasa boleh. Bacaannya ada ya, ngangkat juga. Ulun suah juga dalam pak sugih ini dia lagi bijak lawan kawan berdua kan. Jadi orang tuh nama beri ilang pahat tuh di warna sugihnya dasar kada di warna sugihnya duit tuh ada bakal lagi berpindah dia. Di rumah sedih dia di dalam pahat. Dalam pahat itu jam 11 malam ada bui di dalam rumah di luar rumah pahat. Jadi seorang anak sugih di Tuhan, dia lagi bujangan sama kakek itu paham dia. Dan waktu mengamalkan itu dia ini para pinan lupa kalau dibaca, maka di luar rumah. Tawasul kan, salawat jangan dibaca 1000 kali, cuma panjang. Jadi mulai di 11 sampai 200 kali belum membaca salawat itu ada nyamuknya lingong dari telinga. Mata riuh-riuh mengantuk uji hati kaya sesugi-sugi baca kaya-kaya hampir ya kemudian terus disambung lagi bahwa sekadar mau sugi ya ada sambung mengamalkan melampahkan pada sambung dan ciri orang ada sugi ini banyak ya mulai berbuat di motor nang larang nambah AC itu mau itu ciri kalau mau sugi itu mesti ada AC mau kan ya ciri dari musuh itu tuh sampai berbuat di truk mulai di berbe sampai ke kolam raya harus makan iya kan dan cukup aja dari Allah diberi oleh Allah Ta'ala tapi Ustaz bin Affan ini luar biasa dan itu sosialnya luar biasa jadi kira aku Hurairah ketika Ustaz bin Affan meninggal dunia sedihnya luar biasa nah yang ketiga ujar Abu Hurairah peristiwa yang sangat mengharukan kepada aku di sini yaitu peristiwa Mizwat. Peristiwa Mizwat ini terjadi ketika kami Abu Hurairah bersama Rasulullah kembali daripada Medan Sabil perang jihad. Sampai di satu tempat kami ketika menuju kota Madinah karena Madinah ini masih sangat jauh. Kami berkhemah bermalam di Abu Hurairah di situ. Waktu itu bahan makanan sudah habis. Menipis sedikit lagi. Lalu ujar Abu Hurairah Rasulullah memanggil aku ke dalam khemah sini. Lalu ketika Nabi melihat di pinggangmu nih ada wadah Mizwat di dalam. Napa itu ujar Rasulullah wa Abu Hurairah Mizwat Rasulullah. Bahasa kita itu wadah bekal, wadah sanggup. Adalah di Nabi isinya lagi. Ada yang Abu Hurairah beberapa biji kurma. Ambil kau je Nabi kita, ditumpah kurma itu dia kalau ngeteh kurang lebih 20 biji kurma. Lalu diambil oleh Rasulullah sebiji kurma, dibacakan buka oleh Nabi kita, dibuat kurma dalam wadah. Mulai nanti ambil kurang sebiji, kerjakan doa kurang, dibuat kurma dalam wadah sampai habis 20 biji. Lalu ujar Nabi kita bersabda ya Abu Hurairah ud'ul jaish asyaratan panggil ya Rasulullah pasukan 10 masuk karena makanan bahan makanan habis masuk orang 10 ambil di Nabi kita kurma di dalam wadah calok aja cuma jangan ditumpah di Nabi maka kayak orang kalah tahan dan calok kan sedikitnya kayak orang apa ada 62, ada 63, ada 65, ada lebih itu. Nah, sampai orang 10 ini habis makan, masuk orang 10, ambil di Nabi kita. Sampai masukan itu kurang lebih 70 orangnya kayak cukup kurang masih ada di dalam. Nah ini mukjizat Nabi. Lalu ujar Nabi wahai Abu Hurairah, apabila kau ingin makan kurma di wadah engkau ini, ambil aja Nabi kita. Bukan jangan ditumpah ya Rasulullah. Jadi ujar Abu Hurairah, aku hari ini gitu aja untuk
calok ada. Nah, sampai Khalifah Utsman ya Hurairah, aku mau makan tuh masih ada di rumah. Bayangkan enggak ya? Nah, kalau kita udah dicalok kantong ada duit dia oleh hanya mandate itu kan dia harga 50 tuh kan ada segala-galanya ada. Jadi calok ada cakapnya tuh. Jadi Abu Hurairah itu pernah ditanya, artinya wahai sahabat Rasulullah, murid sini mengatakan berapakah kamu biar memakan kurma dan di situ tuh mulai zaman Nabi sampai Ibnu Khalifah Utsman tuh ujar sidin lebih daripada 200 ausuk. Takarannya tuh satu ausuk berapa? Satu ausuk kita lebih 200 ausuk Nabi kita. Satu ausuk tuh 60 gentang. Sagentang itu 4 liter masih kita kali harga banyaknya. Mulai sidin memakan kurma itu harus makan baik ya mulai dapat di situ. Makanya ibu-ibu aja bila berharapan di orang lalu kawan-kawan lihat baca di Quran itu ada. Dulu dilajari bulan ini di Jepang Tipai dari Al-Quran 10 dia meninggal umur lebih 100 untuk hak sidin itu perguruan sidin yang dimanjang Nabi Muhammad SAW. Jadi di sidin bila kita tuh berharapan begini supaya dicukupkan terus oleh Allah Ta'ala. Baca dalam Al-Quran itu apa tuh bacaannya? Ma'indakum yanfadu wa ma'indallahi baqo. Apa yang di sisi kalian bisa habis, tapi yang di sisi Allah Ta'ala ada mau habis. Yang bacaan itu insya Allah cukup terus. Jadi kalau belum sebabnya coba akan betul menukar 2 hayam 2 ekor hayam bersama 2 irti cukup ya. Nasi sop ayam sedikit saja ya oleh. Jadi juga insya Allah tuh dicukupkan harus dari Allah Ta'ala. Itu dalam surah An-Nahl itu. Nah itulah sedikit daripada kisah Abu Hurairah. Banyak dari kisah Abu Hurairah. Kalau kisah akan siang hari biar ada terbaca hadisnya. Jadi ujar Abu Hurairah bahwasanya Nabi SAW beliau pernah bersabda, apa ujar Nabi kita? Salasun munjiyatun. Ada 3 perkara ujar Nabi kita yang bisa membebaskan seseorang daripada azab Allah Ta'ala. Kita hidup ini sudah menuruti aturan Tuhan sebenarnya aturannya. Jadi Allah mengaturkan itu melalui para nabi dan para rasul sudah disampaikan supaya kita selamat di dunia, selamat di akhirat. Jadi bila kita salah melangkah, tidak mentaati aturan yang sudah disampaikan oleh nabi, itu bisa terjerumus kita kepada azab Allah Ta'ala. Jadi kita bisa-bisa ini jalan dalam hidup, jangan terjajah dulu. Nah, apa 3 perkara yang bisa melepaskan seseorang daripada azab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama ujar Nabi kita adalah khasyatullah Ta'ala bisirri wal alaniyah, yaitu takut kepada Allah baik di dalam kesunyian ataupun di dalam keramaian. Nah, jadi kita waktu termano malam tafakur, takutan lawan Tuhan karena banyak dosa. Menangis yang menggenang bahari, ya Allah bahari aku tapi penguasa, ya Allah sampai wahini. Ya Allah ini. Kita bagus supaya merenungi dosa-dosa masa lalu kita. Dan kita berpikir, ya Allah bagaimana kalau dosa kita bawa sampai ke mati. Ketakutan akhirnya bertobat. Karena baju mata dan keluar tuh karena takutan lawan Tuhan. Insya Allah jasa orang itu haram disentuh api neraka. Dan menangis yang bagaimana bahari banyak doyan yang ada apa-apa. Dan cuma kita disebutin banyak masalah menangis takutan lawan Tuhan tuh ngalih mata kita. Tapi bila menangis untuk perkara orang lain, tanya kayak yang mana?
tarawih kan begini ini guru tangis tarawih di rumah sampai jam 12 masih aja menangis. Kuat laki, kenapa ya lagi ditangisakan lebih menyimpan hari raya lawas lagi. Menjenang bini biar itu ada perasaan, kenapa dia laki kita di BLT ada perasaan lagi. Apa pula kita mau bakal ada perasaan lagi. Itu baju mata ada berharga, kayaknya itu baju mata yang berharga itu baju mata yang menangis karena takutan Allah Taala. Ini ada rasa tertangis. Di laki mana kita kok pulang di tengah itu kan kalau kok pulang keren. Kalau ame juga kayak ini ame tahu di sini ada. Jadi ini perlu kita menjadi karena maka kita nih kali melawan baju menangis takutan lawan Tuhan karena hati kita nih keras. Bila hati seseorang itu keras, sulit Imam Ghazali melawan baju mata menangis takutan lawan Tuhan. Nah, apa penyebab manusia itu hatinya keras? Ujar Nabi dalam hadis salah satu turisul qaswatal qalbi. Ada 3 macam perkara ya Rasulullah yang mewariskan keras hati manusia itu. Nah, bila keras hati itu Pak, dinasihati ada mau masuk, ditabur dia dengan karena kaus, diulang salah terus. Itu keras hati manusia itu. Penyebabnya apa aja Nabi kita 3 di Rasulullah. Pertama Nabi kita yang mengarasakan hati itu hubun naum Nabi kita. K7 guring Pak. Artinya terlalu banyak guring dalam sehari-sehari. Nah, bila minta manusia itu pangguring dia melihat orang menjamur tilam tuh mengantuk orang pangguring. Kalau menjamur tilam mengantuk pangguring dia. Jadi itu yang pertama mengerasakan hati kalau banyak guring kita. Jadi emang bahwa bila kita bangun banyak hal positif bagi kita. Jadi jangan terlalu banyak guring. Kalau sebutin gila kayak kami itu bila pembacaan Amalia bintang 3 ulang garing di rumah berat-berat ada kota guringan bagi kos angin macam-macam. Betul lah kalanggar pembacaan pengaruh mau duduk aja itu pengaruh kali itu siap hibak kantung kayak sini itu juga sini miringnya dilihat ke sini hibak kantong lalu baik tulang tuh tergulingan mau di rumah ada mau guling belum kalau pembacaan guling mau kan bagus dulu itulah mewariskan hati manusia itu keras jangan terlalu banyak guling jadi kita memerlukan syahwat dulu. Yang kedua, ya Rasulullah yang mengolah hati manusia itu keras sehingga nasihat itu alih masuk nama wahubbul akli di Nabi kita. K7 bama makan. Maksudnya apa ya? Terlalu menurutakan syahwat paru. Sehari ini ke warung 6 kali. 6 kali sehari ke warung. Kali dulu 3 berarti 3 kali 6 14. Belum menghukumi lagi. Di rumah makan pulang, jadi menurutkan sahabat paru kalau banyak makan. Jadi usahakan kita main menghendak makan tuh tak banyak juga di agak ini aja. 3 6 2 piring setangan tuh saya. Terlalu banyak benar. Bila orang terlalu banyak makan kayak mengaluar virus ular kayak itu ular tuh bila banyak berimpun tuh bang, ya. Karena memburuki untalan, bilang beri memburuki talanan. Manusia itu juga bila banyak makan liur-liur, mata tarawih bikin liatin namanya campur angin berdiri. Ya kalau laguin kan betul kan mau ada yang rakaat imam tuh laluan asa 2 sekali gitu. Macam-macam jauh di situ, dicampur, ya Allah kebuatan di situ.
Dan orang yang kalau menurunkan syahwat baru. Imam Ghazali menyebutkan di sini hakikat orang puasa itu di sini menyedikiti makan aturannya tuh. Nah, apabila buka orang kali di diri, isnior ada, sedawat ada, isbubat ada, banyak kincak ada juga. Nah, kalau mau masuk lupa itu saja. Jadi menurunkan syahwat. Kita sebenarnya kayak mengendalikan hawa nafsu itu. Waktu buka nanti ya lah. Siang kalau jangan ada makan menahani, kalau ada minum menahani. Tapi waktu berbuka kalau ada kita jangan kehima-hima tuh, yang sadar-sadar saja. Itu najiannya tuh. Nah yang ketiga ya Rasulullah tentang merasakan hati manusia itu apa? Wahubbur raha, tujuh santai. Ada baiklah hidup yang positif. Sampai yang berjamaah kulit, silaturahim keluarga ada juga, majelis ilmu kali suah pula, makan, gurih, bahira, cuma kawian itu, beda-beda yang lain, makan, gurih, bahira, shopping, kawian, belanja terus, banjirnya itu 7 kali seminggu, kalau lupa itu, ada orang kan duit, 7 kali seminggu banjir, hari itu. Ayo laki supir. Laki supir berhari itu banjirnya. Nah itu aja tapi kita para taman. Yang bisa membebaskan seseorang daripada azab Allah Taala adalah Fakhasyatullah Ta'ala bisirri wal alaniya. Takut kepada Allah di dalam persembunyian ataupun di tangan-tangan keramaian. Cuma yang paling afdal dari dua makam ini, takut di tangan persembunyian kah, takut di tangan keramaian kah, dan mana afdal? Yang paling afdal itu takut kepada Allah di tangan persembunyian. Amal kita di tangan orang banyak, ya orang yang menangis juga. Tompok dia menangis, tentu mungkin kadang-kadang mesti takut sama Tuhan. Mutbah orang bilang raya fitrah, romantis sama waktu kakak orang kita 2 sab bilang gerel itu menangis saja, 2 sab saja dan dia sekalinya menangis itu orangnya dulu kakak berita. Kemudian yang kedua, yang bisa membebaskan seseorang daripada azab Allah Subhanahu wa taala, dia Nabi kita wal qasdu fil faqri wal ghina, yaitu at-tawassutu, pertengahan fil ma'isyah di dalam kehidupan. Maksudnya apa itu? Sederhana kan, sugih banget kada, susah banget kada. Cuma orangnya kawal menerima dengan lapang dada kata Tuhan itu kan itu nayanya kan. Kita kawal menerima takdir Tuhan dengan lapang dada itu kan disuruh kita. Kan kita hidup ini sudah macam-macam ya Allah takdir Tuhan itu. Ada kayak orang rezeki itu lebih, ada yang sedikit, ada yang sadar. Itu sudah kata Tuhan Allah Taala bagi kita. Rezeki itu sebelum kita lahir sudah ditakdirkan Tuhan. Bahkan saking murahnya Allah Taala, sebelum kita lahir itu rezeki yang di dalam perut itu sudah disiapkan oleh Allah Taala. Ya tidak. Di dunia itu bila ketiadaan 7 bulan, 8 bulan pun pas susu itu berjuang sudah. Sampai siapa? Sampai di dalam perut itu disediakan Tuhan sudah. Cuma nang apa itu udah dulu. Hari yang diri kenapa bisa benar itu. Ayatnya akan bergigi itu ngomongnya juga ini. Jadi masalah rezeki kita ada perlu bimbang nanti, ada perlu kita memikirkan ada sakit kepala sudah ditakdirkan Allah. Cuma kita berusaha aja ya Allah, hasilnya tawakal sama Tuhan. Artinya saat akan diberi Allah Taala itu sudah pemberian Tuhan itu. Jadi tidak usah kita pangitiran memprotes. Pokoknya belum kerja kopahnya dia begawi saya ini kan dapat kerja itu udah berarti kita Tuhan. Jadi kita awal air itu pelapang hati kita. Jadi kita tawassut fil ma'isyah, pertengahan dalam kehidupan. Maksudnya orang sugih kadang-kadang susah kadang-kadang juga. Karena bila kita terlalu susah pulang, kadal faqru ayyakuna kufar.
Hampir-hampir aja dari kita papakiran itu bisa membawa kepada kekufuran. Coba lihatlah, banyak orang yang terlalu berat menanggung beban ekonomi dalam hidup. Akhirnya ada mampu menanggung itu bolong diri. Kan kufur tuh. Kan untung ada suatu mati kayak bergantung putih. Lihatnya patah. Dan ini kan mereka kepakiran dan bukan kekufuran. Seolah-olah Allah Ta'ala itu ada ide putus asa dari zaman Allah Ta'ala. Enggak pulang terlalu sugih kayak gitu. Kalau kita ini lupa diri, sombong, angkuh sama orang lain, orang yang lain. Banyak orang diuji dalam kesusahan, sabar. Tapi ketika diuji dalam kekayaan malah menjadi angkuh dan sombong, pada bersyukur. Nah, ini salahnya pulang. Ini sadang-sadang aja kayak sugih buat kada, susah banget kada. Pokoknya tidak ada nakal, apa cukup duitnya, ya sudah. Anak nukar kecil cukup duitnya. Anak nukar bajiruk cukup duitnya. Soal sedikit, ya sudah. Ada syarat orang kada. Orang sugih itu kayak lapangan juga dia kalau kadang-kadang rumah terlalu kenal orang sugih itu. 21 tingkat rumah. Kucing gugurunya mati kayak nanti tinggian mulai di dapur tuh kalau makan gogangan itu bak parsak sih saking panjangnya anaknya jalan besi soal apa orang sugih itu makan gitu balai lain biar sehari ini di babalang tadi besokan orang kilando hari 3 jam malam biawa orang sugih ini banyak tahi belah-belah menurut susahnya tahi udah hijau pucuk-pucukannya dimakan pucuk lumbilin ya itu tahi yang padu orang sugih itu jadi apa cuci mulut buah anggur, melon, pir, macam-macam. Nah, kan ini ulang. Ini seorang apa cuci mulut salah kantong, salah mantah, tahan seminggu udah gila. Kalau udah gila, mama mau ini tadi. Ujar dua hampir mulai itu puasa. Masuk kowe kapan ada yang baik. Bila orang tuh mau hanya bersyukur sugih dengan manusia sudah. Itu nanya tuh biar banyak beda tapi asal ulang harus sugih manusia. Tapi kalau sedikit tapi disyukuri insya Allah tuh karunia Allah tuh mengalir di kita terus bertambah terus turun di kita. Nah ini yang dimaksud dengan sederhana dalam kehidupan mampu mensyukuri nikmat Allah. Ini kayak ujian manusia yang paling banyak lah. Yang paling banyak dikeluhkan dari manusia dari zaman ini ujian itu apa? Masalah ekonomi ya. Kami itu kayak kami jadi baru teman, woi di rumah. Getahnya turun terus ada suara dengan naik getahnya turun terus. Emangnya naik ada mau detik itu. Cuma ada juga yang bernaik baik, namun nyur bernaik, ya, nyur bernaik. Susuk betul juga, nah. Tapi menang turunnya kawan naik. Ya, itu kawan naik. Nyur bernaik kan, pisang betul juga, susuk betul juga. Nah, naik ke lampu lelaki, kapuriak. Kenapa lelaki kulit pisang mantap di sini? Pisang, nah, ini nang gini. Susu pun insya Allah hanya di kulit pisang hanya susu nanti kita ulur ada jejak kok oh makan soal ulur itu kayak hantu banyak terakhir di ada manusia langsung tak ulur untuk terlalu benar. Jadi akhirnya kita mensyukuri apa yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi walaupun kita kelihatannya sederhana, baik hidup rumah biasa aja, tapi bila kita bersyukur, sugih buat manusia itu benar. Melihat yang diurang ada, ya Allah. Kadang akhirnya yang diurang ada, di seorang itu kami syukur.
banget manusia. Cuma kenapa sih manusia ini kadang-kadang bisa hasad kepada orang lain, sentimen kepada orang lain. Orang yang hasad dan sentimen itu gara-garanya apa? Talabu melihat ampun orang dia. Nah, ampun seorang dapat ditanding, ampun orang jadi orang tak nyaman juga di seorang. Jangan deh itu seorang aja yang disyukuri di orang diulang juga. Hanya orang apa kayak kawanan tuh banyak orang sukses dibuat dua orang. Kan rumah benar-benar berhilang karena rumah tuh mobil harah-harah. Ya alhamdulillah kita rezekinya angka itu mudah. Seorang saya juga itu aja. Sudah perlu kita merasa Allah, ya Allah. Karena rezeki memang berbeda, Allah memberi itu. Cuma harus penting ya, kalau dalam kawanan ini berhilang kawan tuh kalau mau mobil nang bini bungas banget itu ya merasa kalah soalnya. Padahal kawan tuh kan bungas kita bukan tadi nampak itu tuh mau jadi hati itulah judulnya sudah ya Allah, mati aja tujuan lainnya. Jadi syukur Allah nikmat Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga yang bisa membebaskan seseorang daripada azab Allah Ta'ala wal adlu fil ridha wal ghadab. Tafsir hadis bi ayyadhaba lillah wa yarda ridhanya. Seseorang itu membenci sesuatu karena Allah, mencintai sesuatu karena Allah juga. Jadi kita boleh membenci sesuatu kalau memang sesuatu itu dibenci oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau kita membenci sesuatu yang dicintai oleh Allah, kita bahaya berarti. Kita boleh mencintai sesuatu karena memang sesuatu itu dicintai oleh Allah Ta'ala. Tapi bila kita kayak itu cinta karena Allah, berarti membenci sesuatu karena Allah memang benci sesuatu itu, benci kita karena Allah. Contoh, gawian maksiat itu Allah kan tuju apa? Jadi kan kita ada tuju lawan gawian maksiat. Jadi kita ada tuju kita itu karena Allah. Dia berarti Allah ada tuju. Cuma gawiannya ada tuju kita berarti masalah manusia ini kita ada tahu. Karena manusia itu dia ada aja kan dalam ya orangnya boleh ahli dosa macam-macam. Kita ada tahu tidak ilmu umurnya. Kalau ingin dapat hidayah jadi orang baik. Makanya kita membawa manusia orang beriman di khususnya sampah baik lupa. Jangan sampah buruk itu orang manusia. Karena manusia itu ada tahu makamnya, martabatnya di sisi Allah Ta'ala. Betapa baiknya kurang dalam pandangan kita hina, dalam pandangan kita hina intim, tapi di hadapan Allah itu mulia. Bahkan ada kan wali itu kan hati-hati kita baik wali Allah Ta'ala itu ada yang tersembunyi di antara manusia. Ini di dalam tangga ini, wajah ada kan wali kita tahu ya lupa. Kendaraan naik orang yang panggilkan ada walinya kuring. Disembunyikan oleh Allah Ta'ala. Bisa lebih binian itu balik. Kendaraan naik orang yang duduk di belakangan berhujul itu betis. Dia mau landau kan kesemburan. Jadi kita boleh membenci sesuatu kalau memang Allah benci dalam sesuatu itu. Boleh kita mencintai sesuatu karena Allah memang cinta. Jadi kata bukan karena hawa nafsu baik kita mencintai seseorang, karena Allah mencintai orang itu. Dan bukan kita karena kita sentimen atau hasad kepada orang lain. Tadi kemarin orang itu benci orang lain. Semata-mata karena Allah. Ma'ruf al-Qarfi pernah beliau berjalan di tepi sungai beserta murid-muridnya. Di tengah sungai itu ada sebuah perahu, di mana di dalam perahu itu ada puluhan pemuda yang sedang asik minum mabuk-mabukan, minuman yang keras. Jadi menjadi murid Al-Kahfi melihat itu di tengah perahu itu, guru menjaga murid-muridnya, kenapa di sini? Doakan guru yang mudah perahu itu tinggal artian murahnya, yang orang mabuk. Ayo di sini, angkat tangan di sini, tangan dua. Angkat tangan murid-murid ini. Lalu ujar Ma'ruf Al-Kahfi berdoa di sini, ya Allah di sini. Sebagaimana Engkau berikan kegembiraan kepada mereka di dalam dunia, berikanlah kepada mereka kegembiraan di akhirat nanti. Kenapa guru ketika itu dia mendoakan?
apa udah kan saya lihatkan aja sedikit dahulu ada lawas baik mbak itu buat pemuda nama aku di tangan perahu dalam perahu di tengah sungai itu membuang kagalas membuang kabutul minuman itu kajunan ke sungai berkunjung ada letak memaraki ma'ruf al-karfi akhirnya mereka taubat kepada Allah di hadapan Siddiq. Nah baiknya Allah di sini kerugiannya memang kita ada petunjuk tapi orang itu mudah aja kalau Allah memberi hidayah kepada mereka. Ini banyak kita berprasangka baik kepada orang lain baik husnuzan katanya karena tahu makam orang itu di sisi Allah Ta'ala. Kok banyak di dunia ini wali dan kata-katahuan tidak ulun nang wali nang inya aja itu ada tahu ada wali. Nah banyak tuh ada pemamayan banget bini kan oh aja wali itu juga pemamayan itu kenapa juga di pemamayan terus akhirnya menutupi kawaliannya biar tahu pada wali jadi pemamayan terus kan padahal wala ini macam-macam di wali Allah Ta'ala ada sebab orang ada sebab sawaran yang belum dari YouTube. Kayaknya juga rajin tak oleh sebelumnya rajin guru orang lainnya berapa? Banyak 8 kan? Kalau sampai kita datangnya sampai isyak biarnya bahasa apa isyak kalau isyak sedikit lagi 3 menit lagi lalu malah juga cara pembacaan ini malah loh sebenarnya biasa kayak oleh maghrib tuh sampai isyak sadar bila teman dalam ini sawat tahiring untuk ubiah sadar ubiah di dalam ngomong lagi sehingga untuk ubiah 5 kali membaiki sih damping lalu duduk 2 kali 3 kali ubah udah sadar ya salah cara mana yang panjang karena handap amplopnya sama aja di malam kuliah subuhnya nang jauh dia kalau betul mati cuma 4 pulang dia betul mati masjid betul mati itu juga subuh besok betul mati subuh itu pulang di 4 kan atas maka itu kalau ada sempat saya negara barat ini banyak kira-kira waktu masjid tadi tapi dalam imsak sadar kan. Kemudian yang kedua ya Rasulullah wa ammal muhlika ada 3 perkara yang Nabi kita yang bisa membinasakan amal seseorang 3 butir itu udah habis 3 dikampian lagi malas biar orang awal kalau nak guring juga tak ada 3 macam yang Nabi kita yang membinasakan maksudnya membinasakan amal kita baik amal manusia itu tak bakar mau gara-gara itu biar tak bakar itu ya nanti ada lagi pahalanya ya Allah mana pahala puasa aku mana pahala sambil aku habis gara-gara seorang di dalam dunia. Jadi yang pertama Nabi kita yang bisa membinasakan amal ibadah seseorang itu pasyuhun syadid. Yang pertama Nabi kita kikir dan kesangatan liwar pamalarnya. Jadi orang itu terlalu pamalar ada baik ke depan menghancurkan amal ibadah kita. Makanya lihat orang pamalar itu awak pun ada lemak ya orang pamalar ini minum susu 1 tahun sekali itu orang mulut dia karena undangan mohon maaf non berkurus ada juga ya orang kikir pamalan bagus ada ya loh. Jadi kita hidup ini kayak kalau pamalan ada kalau kurus ada juga sadar aja kita orang kalau pamalan itu di dalam kitab ta'lim itu kalau pamalan itu kamu harus pakir dia nyaman gak ada sama terlalu burus tuh harus pakir juga. Bapak makan ya dalam keadaan junub baru mandi bapak makan sudah kamu harus pakir gitu. Guring lalakian nih gak bisa lawan dalam kamu harus pakir tuh pak kan kita nih lalakian gak bisa lawan dalam guring kamu harus pakir tuh dan berbahaya juga kayak kucing tikus jambatnya buit-buit dari hilang kepala
belum aja lah. Nah tapi kalau di binian masih bersuami, belum pernah baca tuh di binian masih bersuami itu dia makruh berselawat dalam guling. Nah, katakan di biniannya masih bersuami aja makruh berselawat dalam guling. Ini mani gelepis selawat, angka 3 buka piting, aku ngelaki dari kuncinya. Kan jadi kalau lupa malam, jangan jadi kada baik seperti kiranya. Kalau kami main di benua apa 2000 bersama kawan pada sabiji segalas cukup 2000 sabiji wadai. Kalau orang pamalan 2000 bersama banyu manis wadai 2 sidin minta teh lapas saja betul direndam sidin wadai gegetas tuh karena gulanya bagus sidin awal 2 wadai sidin orang pamalan kalau baik itu turuti. Akal orang kemarin. Kemudian yang kedua kita membinasakan amal ibadah seseorang itu wakawan muttaba'un, hawa nafsu yang senantiasa diturutkan aja. Nafsu manusia itu kadang mau mati, kadang mau tuha, kadang mati nafsu itu. Cuma kita yang nyadar nih, udah akal nafsu sadar nih tuha sudah. Kita nih menurutkan nafsu aja lah, tak kuliah Tuhan tuh hendak tapi begini hendak banget cuma dia akal perayaan Tuhan sudah nafsu itu ada yang sakit ini kayak puasa nih kuliah kayak nafsu tapi kalau sudah urusan namanya bunyi nyaman begini atau juga ada nafsu dan jangan senantiasa kita memperturutkan syahwat hawa nafsu. Makanya tujuan kita berpuasa ini sebut contoh salah satunya adalah untuk mengangkat syahwat kita baik. Nafsu manusia itu sudah dibobot puasa di wilayah hari nafsu itu kalah. Berarti kita bila puasa siang tuh udah garingnya kok nafsu kita kan udah dia. Kita ada di bawah tujuh akhir juga. Kayak 50 mungkin. Jadi jangan memperturutkan syahwat. Itulah gunanya Allah memberikan kepada kita akal untuk mengendalikan nafsu kita. Kemudian yang ketiga, Nabi sama membinasakan amal ibadah seseorang itu wa'ijabul mar'i binafsi, ujubnya seseorang dengan dirinya sendiri. Jadi ujub ini bangga lawan diri, memandang pada diri seorang dengan pandangan sempurna dari orang lain. Seorang sepaharatnya Mukti Jamaluddin, anak dari Kalam Payah, mengarang kitab Melayu, namanya Mukti Jamaluddin. Sidin mencontohkan dalam kitab itu, uja sidin, orang ujung tuh kayak ini sidin. Bila orang pokoknya sembahyang sidin, lalu hatinya ini kata-kata, ada lagi yang kayak aku nih ibadatnya, ada lagi yang kayak aku nih alimnya, nah itu ujung sidin. Bila tak keluar, kayak itu contoh. Iya, jadi tak kabur namanya melalui sombong akhirnya. Maka bila sudah manusia itu sombong, habis segala ucapan, perbuatan, gaya berjalan aja gitu. Orang sombong itu lihat apa lain ya. Berjalan aja tak bisa balas berarti jangan pernah ujub ya Allah, jangan pernah Allah berikan kepada kita. Tuhan makan campur nikmat itu mudah aja. Nah itu 3 perkara menghancurkan amal ibadah. Adapun akal, maka 3 di Rasulullah 3 perkara 6 meninggikan derajat seseorang. Nah, itu kayaknya kita sambung baik maupun akan datang. Sadam ya sudah ya Allah, kita singgang tahu biaya ya. Jadi mudah-mudahan menurut sampaikan ada manfaatnya. Saya banyak-banyak minta maaf. Ada Allah wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.